Selamat datang di Ontel Podcast. Halo warga TL, selamat datang di Ontel Podcast edisi spesial. Kenapa spesial? Karena pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kabinet kerja dari Kabinet Nitiasa, yaitu Kabinet HMTL periode 2022. Sebelumnya kenalin nih, nama saya Firza Pitratullah dari Angkatan 2021. Jadi kali ini karena kita akan membahas mengenai Kabinet Nitiasa, tentunya nggak afdol dong kalau kita nggak ngobrol bersama Kahim dan Wakahim dari Kabinet Nitiasa, yaitu HMTL periode 2022. Halo, selamat pagi Bang Akbar dan Kak Sabrina. Halo, selamat pagi. Boleh nih Bang, Kak, untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farizi, NIM 114190080 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019, yang pada periode ini alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua Himpunan periode 2022 Kabinet Nitiasa. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Sabrina Rizky dari Angkatan 2019. Kebetulan periode ini dipercayakan sebagai Wakil Ketua Himpunan periode 2022. Agak belibet ya, agak deg-degan. Gak apa-apa Kak, jadi ini boleh nanya kabar dulu gak nih? Gimana nih Boleh. Kak? Bang, kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini luar biasa, full senyum. Wis, kalau Kak Sabrina gimana nih Kak? Alhamdulillah juga full senyum juga di pagi hari ini yang sangat-sangat cerah. Thanks Infocom cari waktunya pagi banget. Baik, untuk sesi podcast kali ini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Kak Bang, yang harapannya bakal dijawab sekaligus di-sharingkan kepada teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita. Tanpa perlu basa-basi langsung, marilah kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama nih boleh dijawab kepada Bang Akbar. Jadi kenapa nama kabinet kali ini Kabinet Nitiasa? Apakah ada sejarah di balik pembuatan nama ini atau seperti apa? Boleh nih Bang di-sharing kepada teman-teman. Oke, jadi untuk nama kabinet pada periode ini dari kami periode 2022 itu mengusung nama Kabinet Nitiasa karena dari hasil diskusi kami dan kami juga memiliki visi dan misi juga untuk membuat HMTL menjadi lebih baik ke depannya. Dan dikarenakan nama Kabinet Nitiasa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti terus-menerus, harapan kami pada Kabinet 2022 ini adalah dapat terus-menerus untuk melakukan perubahan dan pergerakan menjadi yang lebih baik lagi, sehingga dapat lebih apa ya, kalau kita bisa bilang itu dapat lebih mantap lah untuk ke depan-depannya seperti itu. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa Kabinet Nitiasa ini memiliki harapan untuk dapat terus berbenah dan melakukan pergerakan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan bertahap. Benar. Oke, luar biasa sekali Kabinet Nitiasa kali ini. Baik, untuk pertanyaan kedua masih kepada Bang Akbar, yaitu apa yang membedakan kabinet ini dengan kabinet sebelumnya nih Bang? Oke, terkait apa yang membedakan dengan kabinet periode sekarang dengan periode sebelumnya, pasti dari segi pelaksanaan program kerja itu yang sebelumnya pada masa pandemi COVID itu online, dan sekarang alhamdulillah kita sudah berangsur untuk mengadakan kegiatan secara luring ya. Dan saya harap dan saya yakin di periode sebelumnya dengan periode sekarang itu memiliki visi misi dan tujuan yang sama untuk pergerakan HMTL, dan saya yakin juga HMTL 2022 ini dapat memberikan maksimal dalam artian kerja maksimal untuk dapat terus-menerus lah memberikan yang terbaik untuk warga TL seperti itu. Oke, jadi dapat dipastikan nih Bang bahwa kabinet yang kali ini sangat berbeda dengan kabinet sebelumnya. Bisa dibilang begitu. Oke, luar biasa. Baik, untuk pertanyaan ketiga masih kepada Bang Akbar. Oke. Pertanyaan ketiga, adakah proker unggulan atau inovasi baru yang dicetuskan atau dikeluarkan oleh kabinet periode kali ini? Oke. Kalau untuk program kerja unggulan ataupun inovasi, kita memiliki beberapa program kerja yang bisa kita bilang kemasan baru ya, dikemas secara baru. Yang pertama itu ada PDP dari divisi PSDM. Jadi PDP ini atau Personal Development ini adalah bentuk terobosan kita yang baru untuk mengevaluasi dari kinerja antar staf, Kadif, juga BPH, dan harapannya dari hasil evaluasi yang ada di PDP ini dapat menjadi tolak ukur untuk menjadikan pergerakan dari HMTL untuk menjadi lebih baik. Selain itu juga kita ada Green Action yang ada di divisi SDM atau sumber daya manusia,
Dengan harapannya Green Action ini adalah program kerja yang baru yang akan berkolaborasi dengan Green Generation 2022. Dan untuk informasi lebih lanjutnya silakan nanti kalian tunggu semua di Green Generation 2022. Dan yang terakhir adalah saat ini kita juga merupakan lagi merekam podcast yang terbaru dari divisi Infocom, yaitu podcast Titik Temu, yang dimana Titik Temu ini juga nanti akan membahas mengenai seputar alumni mulai dari pekerjaan, seperti itu. Wow, luar biasa sekali inovasi yang telah dikeluarkan oleh Kabinet Mediasa ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Sabrina, yaitu pembagian dari tugas per divisinya dibagi seperti apa ya Kak? Atau divisinya apa aja? Kebetulan di periode ini itu ada 7 divisi dengan BPH-nya ada sekretaris dan bendahara. Untuk sekretaris sendiri mungkin dari teman-teman anggota himpunan bisa berhubungan langsung dengan sekretaris melalui mungkin ada surat rekomendasi, surat permohonan delegasi. Nah, itu bisa menghubungi sekretaris himpunan. Lalu untuk internal HMTL sendiri itu ntar berhubungan sama LPJ tentang proposal, tentang persuratan lah istilahnya. Lalu untuk ibu-ibu bendahara nih, itu mengurusi seputar dana masuk dan dana keluar dari kabinet dan himpunan sendiri. Lalu untuk 7 divisinya itu ada yang pertama ada advokasi, itu mengurusi tentang birokrasi kampus antara kampus dan mahasiswa. Mungkin teman-teman yang 2022 nih pada sadar nggak kalau tentang pendaftaran ulang, tentang pendataan maba itu berhubungan sama divisi di birokrasi. Ada juga tentang penurunan UKT dan lain-lain. Nah, divisi kedua ada divisi eksternal. Mungkin kalau kita lihat si paling eksternal ini berhubungan sama OK-OK lain, OK-OK luar, dan juga mungkin alumni juga ntar bakal berhubungan sama eksternal. Ada divisi Infocom nih, podcastnya lagi kita dengerin, itu juga termasuk ke dalam prokernya Infocom, yaitu tentang menyalurkan informasi dari himpunan untuk ke anggota maupun ke luar himpunan. Lalu ada divisi Litbang, ini mewadahi anggota himpunan dalam bidang akademik. Mungkin ada guyup cerdas, ada webinar-webinar yang bakal diikutin sama anggota himpunan juga. Lalu selanjutnya ada divisi PSDM, ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Ini bakal berhubungan sama pengembangan anggota maupun pengurus himpunan secara karakternya. Nah, ntar bakal diwujudkan dengan proker-prokernya, yaitu ada PDP tadi yang disebutin Bang Akbar. Lalu ada juga webinar self development, ada juga proker tentang LDKO. Nah, LDKO juga nih yang baru-baru dilaksanakan kemarin. Lalu selanjutnya ada divisi dana usaha, si paling penopang nih, si paling cuan kita. Salut banget sama teman-teman dana usaha nih, karena divisi dana usaha ini semua kegiatan HMTL bisa berjalan karena dana dari divisi dana usaha ini. Lalu terakhir ada divisi SDM, sumber daya manusia, si paling mikat kita, si paling mewadahi, semoga aja ya ini si paling mewadahi minat dan bakat dari anggota himpunan. Nanti diwujudkan dari Envimabar, Environment bareng, lalu ada Evolution, ada Green Action tadi disebutkan Bang Akbar juga, ada HUTL, ada arak-arakan juga, kayak gitu. Oke, luar biasa ya, dari tiap divisinya tentunya memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya masih kepada Kak Sabrina, yaitu karena udah mulai offline nih Kak, kira-kira apa aja nih event-event HMTL yang akan diadakan dan bisa diikuti oleh mahasiswa teknik lingkungan? Oke, sebenarnya ini merupakan periode transisi ya dari online ke offline. Jadi kebanyakan sudah mulai offline, tapi beberapa masih ada yang hybrid juga. Untuk contohnya yang offline sudah banyak kita saksikan juga, ada arak-arakan, ada PKKBN buat Maba 2022. Lalu ada juga kedepannya bakal ada Green Action yang pertama. Lalu ada juga HUTL nih bakal deket-deket ini bakal ada HUTL juga. Ada juga Evolution dari SDM. Envimabar juga udah mulai offline. Lalu untuk divisi lainnya mungkin di Litbang udah mau direncanakan buat guyup cerdas secara offline, karena kebetulan kan periode kemarin guyup cerdasnya online ya, jadi ini merupakan titik balik lah dari semuanya. Jadi kita mulai semuanya dari awal lagi, kita coba usahakan buat
tetap offline kayak gitu. Wow, luar biasa sekali, dinantikan ya Kak ini Betul. event offline-nya. Ditunggu ya, grup Stay cerdas, tune. UTL gitu-gitu. Banyak kok, tenang aja. Oke Kak, beneran ditunggu nih Kak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya buat Bang Akbar dan Kak Sabrina, yaitu bagaimana cara mewujudkan kerjasama yang baik di dalam himpunan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di dalam sebuah himpunan itu pasti memiliki banyak sekali divisi yang membutuhkan kerjasama yang baik antar divisinya. Oke, kalau membangun kerjasama yang baik, pasti titik kuncinya ada di komunikasi. Mau dari saya pribadi, dari Sabrina, serta kepala divisi yang ada di HMTL itu meningkatkan dari segi komunikasi. Dengan adanya komunikasi, kita harap dapat berkolaborasi secara cepat dan tanggap, sehingga untuk terkait dengan permasalahan ataupun meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau misunderstanding dan lain hal sebagainya dapat kita minimalisirkan. Dan harapannya dengan adanya komunikasi ini dapat juga menciptakan internal yang lebih erat, sehingga keberlangsungan periode ini juga dapat lebih harmonis seperti itu. Mungkin aku nambahin juga ya, sebenarnya kalau kita ada 7 divisi dan 1 BPH, sebenarnya kalau misalnya nih dari setiap divisi itu mengerjakan tugasnya masing-masing, bakal tetap klop kok, bakal tetap ketemu tengahnya. Karena kalau divisi ini sudah melaksanakan ini, pasti juga berpengaruh ke divisi lainnya. Nah, makanya dari itu, dari kita, dari internal divisi juga udah mulai buat melaksanakan tugasnya masing-masing. Nanti biar divisi lainnya tidak terganggu lah, tidak terpengaruh dari misalnya kinerjanya yang kurang memuaskan atau mungkin tidak dilaksanakan. Nah, itu bisa diperbaiki dari segi internal per divisinya. Lalu kebetulan dari aku dan Akbar sendiri juga lagi gencar-gencarnya nih buat memulai dari awal, yaitu kita eratkan dulu lah BPH Kadifnya, baru ke internalnya, baru ke selanjutnya bakal berpengaruh juga ke anggotanya. Karena apa? Bukan gimana-gimana, tapi dari awal, dari sebelum kita menjurus ke anggota, tentunya kita harus juga memperbaiki internal dari pengurusnya. Karena kan sepertinya kita harus kerja 2 kali buat melaksanakan tugas-tugas biar anggota himpunan juga terasa apa yang kita lakukan gitu. Oke, jadi dengan kata lain kerjasama sangat dibutuhkan ya. Betul. Dalam merencanakan sebuah pekerjaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dijawab kepada Bang Akbar. Di dalam sebuah kabinet pasti memiliki visi misi yang telah dibuat dan diharapkan dapat dijalankan dengan baik nih. Boleh diberitahu nggak Bang, bagaimana cara untuk mewujudkan visi misi yang telah dibuat untuk mencapai kesuksesan bersama di dalam sebuah kabinet? Ya, sebenarnya kalau buat mencapai visi misi tadi juga udah hampir terjawab juga dengan Sabrina. Pada dasarnya dari kami juga tidak bisa bergerak sendiri, dalam artian dari aku sama Sabrina kita membutuhkan kerjasama, dan alhamdulillahnya kepada kabinet 2022 ini antara BPH, antara kepala divisi serta divisi yang ada itu dapat bekerja sama dengan baik, sehingga harapannya juga untuk kedepannya juga dapat lebih maksimal kembali. Dan terima kasih juga kepada seluruh kepala divisi beserta staf-staf divisi yang sudah sampai saat ini bekerja sangat giat dengan ekstra, memberikan waktunya dengan ekstra untuk HMTL untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sabrina mungkin mau ditambahkan atau? Udah idem. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, Bang, ada nggak sih harapan untuk kabinet ini ke depannya? Oke, monggo Mbak Sabrina. Oke, aku jawab ya. Harapannya sih dari pengurus himpunan sendiri dapat melaksanakan tugas-tugasnya per divisi juga dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan itu bisa menyeluruh ke seluruh anggota himpunan. Karena tujuannya himpunan sendiri adalah mewadahi anggota himpunan. Jadi dengan harapan dapat mewadahi, kita bisa menjangkau seluruh anggota himpunan dari berbagai angkatan maupun sampai alumni. Karena aku yakin apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita berikan dari hati bakal juga sampai ke hati gitu. Sebuah quotes loh ini. Tolong tepuk tangannya dong. Bang Akbar mau menambahkan? Harapannya mungkin juga
kalau kata orang-orang zaman dulu, pemberian nama itu juga merupakan dari sebuah harapan. Dan harapan kami adalah seperti dengan nama Kabinet Nitiasa, terus-menerus dan juga sudah dijelaskan di awal, kami berharap dapat terus-menerus untuk menjadi yang lebih baik dan melakukan pembenahan dan pergerakan. Dan juga sesuai dengan tagline Kabinet Nitiasa 2022, berkolaborasi dalam aksi. Keren. Baik, jawaban terakhir dari Bang Akbar merupakan sesi terakhir dari podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sabrina dan Bang Akbar. Terima kasih. Mungkin sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode Ontel Podcast lainnya. Saya Firza Fitratullah, pamit undur diri. Bye. Terima kasih. Apa sih, Bro? Kabinet Nitiasa juga gitu. Kabinet Nitiasa berkolaborasi dalam aksi.